Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita membicarakan tafsir surat Al-A'raf yang berisi tentang cerita Nabi Adam alaihissalam bersama iblis, ya, nenek moyang dari bangsa setan, bangsa jin yang tidak beriman, yaitu setan-setan yang ada di dunia ini dan sekarang juga ada di masjid ini, cuma kita enggak melihat. Setan kalau berada di masjid ketika sedang tidak ada azan, tidak ada qomat. Waktu azan, kata Rasulullah SAW, setan lari terbirit-birit meninggalkan masjid, takutan. Begitu selesai adzan, datang ke masjid mengganggu orang yang sholat. Sholat tahiyatul masjid diganggu, sholat sunnah diganggu. Lalu qomat, ketika qomat setan lari lagi, pergi meninggalkan masjid. Jadi kalau ada orang meninggalkan masjid itu setan, Pak. Ya, makanya kita jangan meninggalkan masjid, jangan. Kita berusaha menjadi orang yang cinta kepada masjid dan hati kita tergantung kepada masjid. Belajar menjadi orang atau manusia seperti itu. Jangan hanya suka ke mall tapi tidak suka ke masjid. Salah hidup kita yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, boleh saja kita ke mall belanja, boleh, Islam tidak melarang. Tapi nanti di mall, apalagi di Jakarta sana Pak, Bu, Masya Allah, orang berpakaian setengah telanjang Pak di sana Bu. Jadi pejamkan mata banyak-banyak itu, tapi jangan sampai nabrak. Ya. Jadi enggak apa-apa kita ke mall untuk belanja apa yang jadi keperluan kita. Selesai pulang, udah. Jangan lama-lama di mall, nanti pengen beli ini, pengen beli itu terus nanti. Nah, itu pekerjaan iblis itu seperti itu. Ketika ada adzan atau qomat dia lari, ketika selesai adzan atau qomat dia lari ke masjid lagi, masuk ke masjid lagi. Ketika orang lagi pada ngaji, dia datang ke masjid menggoda. Jangan dengarkan sugeng itu, kamu tidur aja, tidur. Tidur. Jadi kalau sampai ngantuk di masjid ketika ngaji, itu setan yang bikin. Makanya saudara sekalian, kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk selalu berlindung dari setan, karena setan ini makhluk yang luar biasa. Dia sudah bersumpah ini di dalam Al-Quran, ini diceritakan oleh Allah bagaimana dulu ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, lalu diturunkan ke bumi. Bagaimana cara turunnya, naik apa, jangan tanya saya enggak tahu. Di kitab-kitab tafsir juga tidak dibahas. Jadi ya cara turunnya terserah Allah. Allah bisa aja memindahkan makhluknya setumat aja. Rasulullah SAW diangkat dari masjid dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit ke-7 sampai di atas langit 7 ke Sidratul Muntaha dalam waktu enggak sampai 1 malam. Bisa Allah berbuat seperti itu. Nah, demikian juga iblis dulu diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Cara turunnya enggak usah pakai nanya, Allah yang bisa berbuat seperti itu. Ini sampai ini sekarang masih hidup nih, saya masih hidup nih. Sampai masih hidup. Setumat lagi mati bisa kok. Allah mau. Tapi karena Allah sayang sama kita masih dikasih umur. Kita kalau sehat lupa sama Allah. Begitu sakit baru ingat, ya Allah sakit kakiku ini, ya Allah kenapa enggak sembuh-sembuh ya Allah. Sudah mulai tanggal 25 Ramadan sampai sekarang tanggal berapa nih? Bulan Dzulhijjah belum masuk ya? Dzulqa'dah tanggal berapa ini?
Hah? Sekarang tanggal berapa ini? Hah? Tanggalnya sendiri kita nggak tahu, masya Allah. Tanggalan orang Islam nggak tahu, tanggal orang kafir tahu. Tanggal berapa nih sekarang? 20? 25 Dzul Qa'dah. Habis Ramadan Syawal, ya. Dari 25 Ramadan sampai 25 Syawal 1 bulan. Dari 25 Syawal sampai 25 Dzul Qa'dah 2 bulan. 2 bulan nih kaki baru mulai baik ini. Alhamdulillah. Enggak aku obati, malas aku ngobati sudah. Aku bilang ya Allah, aku berhenti ya Allah, aku minum obat. Obatnya segini Pak, kali minum, waduh. Pernah pakai morfin aku minum obat. Malah muntah-muntah Pak. Wah, astagfirullahaladzim. Sudah ya Allah, aku capek ya Allah, hamba capek minum obat ya Allah, Engkau aja yang sembuhkan ya Allah. Ini kakiku ini ya Allah, biar kuat untuk sholat. Udah berapa hari aku sholat berdiri terus. Tapi nanti kalau dipakai jalan ke mall sakit lagi nih kaki ini. Masya Allah, Masya Allah. Kalau jalan di bandara mau ke Solo, oh semangat, hilang sakitnya Pak. Oh semangat, di Solo jalan-jalan gak apa-apa. Pulang jalan baru terasa nyut gitu. Jadi 2 bulan nih baru ampih nih. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Hadza. Ya, jadi saudara sekalian, kita sering lupa kepada Allah ketika kita senang, kita lagi sehat, ya. Kita tidak gunakan untuk berbuat kebaikan. Jangan begitu. Mulai sekarang belajar menjadi orang yang lebih baik. Alhamdulillah kemarin sore habis maghrib saya lihat ke belakang kok rame banget di belakang ini habis sholat. Tumben di belakang ada banyak. Saya ngintip dari situ tuh. Ibu-ibu pada ngaji di bawah pimpinan Bu Hajah Aminah ya. Bu Hajah Aminah hadir. Nah, alhamdulillah kok banyak sekarang. Itu 20 ya, alhamdulillah. Itu ajari mereka Bu Aminah. Nanti satu kali saya tes mereka bacaannya. Nanti kalau saya ngetes bingung nanti mereka. Biasanya kayak gitu, grogi. Nah, saya juga kalau dites guru saya juga grogi juga sama. Jadi saudara sekalian, setan itu selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia sudah bersumpah kok. Sumpahnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah bertanya kepada iblis ini yang di ayat 12 kemarin itu. Ya, ketika Allah bertanya kepada iblis, qala, berfirman dia, ya ini Allah Ta'ala, ya iblis, wahai iblis, ma manaka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi engkau untuk tidak bersujud ketika aku sudah memerintahkan kepadamu bersujud kepada Adam? Ya ini wa mana aka antas juda. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam? Qala, berkatalah iblis mujiban, menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, kata iblis. Li'annaka, karena engkau, kata iblis ini, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau telah menciptakan dia Adam min tinin, dari tanah. Lalu kata para ahli tafsir, menurut iblis, wan naru, dan api itu khairun, lebih bagus, wa anwaru minatini, dan lebih menerangi daripada tanah. Tanah itu gelap, kalau malam enggak kelihatan. Api siang kelihatan, malam juga kelihatan. Itu cara berpikirnya iblis. Walam ya'lam, dan iblis tidak tahu, annal fadla, bahwa yang namanya keutamaan, kebaikan atau keutamaan itu liman, hanya bagi orang yang ja'alallahu lahul fadla. Allah jadikan untuk dia kebaikan atau keutamaan. Jadi iblis merasa lebih utama daripada Adam. Padahal iblis tidak tahu bahwa keutamaan itu ada di tangan Allah. Wallahu yu'tihi may yasha. Ya, Allah yang beri keutamaan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi bukan iblis yang lebih baik menurut dia, lebih baik menurut Allah, enggak. Lalu qala, berfirmanlah dia, berkatalah dia, ya ini Allah, berfirmanlah Allah, fahbit minha, kalau begitu turunlah kamu wahai iblis, minha, darinya. Ai, maksudnya darinya, yaitu minal jannah, dari surga.
Ada yang mengatakan, sudah dikatakan dalam tafsir lain, minas samai ilal ard, kamu turun dari langit ini ke bumi sana. Yang saya bilang tadi caranya turun bagaimana? Gak usah pakai tanya, iblis itu bisa terbang kok. Ya. Wa kana lahu, dan ada untuk dia, ada untuk iblis mulkul ardi, kerajaan bumi ini. Kamu tinggal di bumi sana. Di bumi itu ada kerajaan untuk kamu. Untuk iblis tadi. Fa akhrajahu minha, lalu Allah mengeluarkan iblis dari surga ila jazairil bahr, ke segala pelosok lautan. Jadi kalau saudara berada di laut, laut itu daerah kekuasaannya iblis. Kekuasaan setan di sana. Sama dalam-dalamnya laut juga begitu. Makanya enggak heran kalau orang Jawa punya cerita Nyai Loro Kidul. Karena kepercayaan orang Jawa begitu. Segoro Kidul, laut apa namanya itu? Samudra India. Ya, Samudra India ya. Itu yang penguasa Nyai Loro Kidul. Itu dongeng, Pak. Ya kalau itu benar, ya berarti Nyai Loro Kidul itu iblis juga, setan juga gitu loh. Ya. Wah, terus wa arsuhu, dan arsnya iblis fil bahril ahdor, ada di lautan yang warnanya hijau. Ini menurut keterangan para ulama ahli tafsir ya, mereka mengambil dari guru-guru mereka. Fala yadkhulul ardo, maka tidaklah memasuki bumi itu illa khaifan, kecuali dalam keadaan takut. Ya, karena bumi ini adalah kerajaannya iblis. Daerah kekuasaannya iblis, makanya iblis berkuasa benar di bumi ini. Ya, iblis itulah yang pengaruhi para penguasa-penguasa yang jahat, para oligarki hitam, para orang-orang kaya yang segelintir saja yang ada di Indonesia yang mengatur negara ini. Jadi negara ini sudah diatur oleh oligarki, Pak. Mulai dari pemilu itu sudah ditentukan siapa yang akan menang. Dibayar itu semua partai politik, dibayar itu semua anggota DPRD, MPR, dibayarin semuanya. Nah, pemilunya dibiayai, makanya ketika mereka menang, mereka tunduk pada oligarki. Itu yang terjadi di negara kita. Pak Prabowo bilang, kau berani sama oligarki, apa mana nyatanya sampai sekarang? Gak berani dia, presiden kita. Yang berani cuma Anies, tapi Anies dijegal. Ya begitulah politik. Makanya kita udah nggak usah gitu kan politik, biar aja nih makan itu bumi sana, makan itu kerajaan, makan ini dunia ini. Memang dunia ini tempatnya iblis dan pengikutnya. Di akhirat itulah tempatnya manusia-manusia yang beriman. Segala kenikmatannya abadi, tidak seperti di dunia ini. Kenikmatan semuanya tidak abadi. Kekayaan yang dimiliki manusia tidak abadi. Kesenangannya juga tidak abadi. Kegantengannya, kecantikannya juga tidak abadi. Kenikmatannya pun tidak abadi. Kalau di akhirat sana semuanya abadi, selama-lamanya manusia akan senang. Di dunia ini disuruh bersusah-susah dulu, nanti bersenang-senang kemudian. Ya, fala yadkhulul ardo ila khaifan ala hayati sarik, maka manusia tidak masuk ke bumi ini kecuali dalam keadaan takut. Takut kepada apa? Ala hayati sarik, kepada keadaan pencuri. Jadi di bumi inilah masih banyak pencuri, masih banyak koruptor. Ya, walaupun ada KPK, KPK-nya kalah sama oligarki tadi, kalah. Dibayarin satu orang misalnya 1 triliun, selesai sudah tuh semua masalah. Satu orang aja kasih 1 triliun, bagi oligarki 1 triliun nggak ada artinya. Mereka hartanya ribuan triliun, ratusan sampai ribuan triliun kekayaan mereka. Ya, siapa yang bikin mereka kaya? Ya sampean ini yang beli rokoknya, produksi mereka. Mereka jadi kaya raya karena rokok yang sampean beli. Ya karena produk-produk yang sampean beli. Sampai ikut andil bersalah ini para perokok ini. Karena yang belikan rokok, yang pabrik rokok siapa? Ya mereka, oligarki itu. Yang punya Sampurna itu siapa? Yang punya apa itu? Rokok Jarum itu siapa? Orang kaya, oligarki itu tadi. Ya, mohon maaf ini ya, perokok. Setiap habis merokok saya anjurkan istighfar 100 kali. Istighfarnya, ngerokoknya 1 kali, istighfarnya 100 kali. Itu ya. Jadi saudara sekalian, ini iblis sudah bilang begitu. Takut manusia ini masuk ke di bumi ini.
Ya, kemudian apa namanya, kata Allah, kata iblis selanjutnya, fama yakunu laka an kata Allah ini, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, maka tidak pantas bagimu wahai iblis bahwa kamu bersikap takabur, yakni bersifat sombong, bimukhalifatil amri, dengan menyelisih perintah Allah. Cuma disuruh sujud menghormat aja enggak mau. Kamu tidak pantas berbuat kesombongan, berbuat takabur fiha, padanya, pada surga, di dalamnya, di dalam surga ini. Fiha ma'ayya itu fil jannah. Fala yambaghi, maka tidak pantas ayyaskuna fil jannah, bahwa iblis tinggal di dalam surga. Wala, dan tidak juga as-sama, wala sama, dan iblis tidak pantas tinggal di langit. Langit itu kerajaannya Allah. Yang bisa tinggal di langit cuma para malaikat. Iblis berusaha untuk masuk ke langit dunia, dihalangi oleh Allah. Kerajaanmu bukan di langit, kerajaan kamu di bumi sana. Iblis tuh gak punya tempat kamu di langit ini. Karena apa? Mutakabbirun, karena iblis sudah menjadi makhluk yang sombong, takabur, mukhalifun li amrillahi ta'ala, menyelisih kepada perintah Allah Ta'ala. Lalu Allah berfirman, fakhruj, maka keluarlah kamu iblis, innaka, sungguhnya kamu, minas sohirin, termasuk mereka yang rendah, yakni minal adillai, termasuk mereka-mereka yang rendah, yang hina di hadapan Allah, wasihor, dan termasuk mereka yang kecil, adzullu wal mauhuhana, atau yang rendah dan yang terhina. Engkau iblis makhluk Allah yang terhina, yang kecil di hadapan Allah, walaupun engkau di dunia ini, di bumi ini berkuasa. Qala, berkatalah iblis, andirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis begitu di ayat yang ke-14 ya, yang kemarin sudah kita terangkan. Qala, berkata dia, siapa dia? Iblis. Inda zalika, di waktu itu. Andirni, berilah tempo kepada aku ya Allah, ya ini akhirni, undurkanlah kepadaku, wa amhilni, dan tundalah untukku. Fala tumitni, maka janganlah engkau mematikan aku. Yang dimaksud dengan andirni, berilah waktu kepadaku untuk tetap hidup, jangan engkau matikan aku. Sampai kapan? Sampai ke yaumi yub'atsun, hari di mana manusia akan dibangkitkan, min kuburihim, dari kubur mereka. Wa huwa nafhatul akhirah, menurut tafsir Al-Baghawi ini, kalau menurut Ibnu Abbas, ila nafhatil awal, sampai tiupan yang pertama. Kalau di sini sampai tiupan yang kedua. Dalam tafsir Al-Baghawi, inda qiyamisah, di saat tegaknya hari kiamat, ya, aradul khabith alla yadzukul maut. Yang Allah maksudkan dengan keburukan adalah alla yadzukul maut, bahwa iblis tidak akan pernah merasakan kematian kecuali nanti di hari kiamat. Jadi enggak ada kuburannya setan, enggak ada. Qala, berkatalah dia, yakni Allah Ta'ala berfirman, innaka minal mundzirin, sesungguhnya engkau termasuk mereka yang diberi waktu, yakni al-mu'akhirin, yang diundurkan kematiannya. Nah, lalu Allah menjelaskan, wa bayyana muddatan nadhari wal muhlah, dan Allah menerangkan masanya pemberian tempo kematian kepada iblis, fi maudhi'in akhar, pada tempat atau ayat yang lain. Faqala, maka Allah berfirman di ayat yang lain, bukan ila yaumi yub'atsun, tapi ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis diberi waktu tetap hidup sampai hari di mana waktu yang tertentu itu datang, yakni sampai hari kiamat. Ini dalam surat Al-Hijr ayat 38. Wa huwa nafhatul ula. Kalau yang di ayat ini adalah tiupan yang pertama, hina yamutul khalqu kulluhum, ketika mati makhluk semuanya, semua makhluk mati, di saat itulah iblis ikut mati. Nah, lalu iblis bersumpah, ini loh sumpah iblis di ayat yang ke-16. Qala fa bima aghwaytani, maka berkatalah iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, yakni fabi ayyi syai'in ahwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku benar-benar akan duduk menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus.
Kata tafsir Al-Baghawi ini, la ajlisanna, sungguh aku akan duduk di mana manusia duduk, aku duduk di situ. Di mana manusia duduk di bis, aku duduk di sebelahnya. Manusia naik pesawat, aku duduk di sebelahnya. Manusia naik kereta api, aku duduk di sebelahnya. Manusia naik apa saja, aku duduk di sebelahnya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi dia, mempengaruhi pikirannya. Yani aku selalu duduk li Bani Adam, untuk anak keturunan Adam, dalam rangka untuk atau menghalang-halangi dari Thoriqikal Qawim, bukan Thoriqikil ya. Ini bukan Thoriqikil, ini Thoriqikal. Thoriqikal Qawim, dari aku akan halang-halangi manusia dari jalan Engkau ya Allah, yaitu jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Wa huwal Islam, dan jalan yang lurus itu adalah al-Islam, yang dibenci oleh orang-orang kafir itu. Kemudian iblis bukan hanya bilang begitu, summa, kemudian kata iblis di ayat yang berikutnya, summa, kemudian la atiyannahum, sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka anak-anak Adam ini min baini aidihim, dari depan mereka. Yang oleh Ibnu Abbas diterangkan dari depan maksudnya min baini aidihim, yakni min kibalil akhirah, dari urusan akhirat. Aku akan halang-halangi manusia dari memikirkan urusan akhirat. Jadi kalau kita tidak memikir urusan akhirat kita sudah terpengaruh oleh iblis. Makanya setiap kali kita berbuat kebaikan, setiap kali kita sholat, setiap kali kita ngaji, setiap kali kita bersedekah, setiap kali kita berkorban setiap tahun, ya, setiap kali kita berumrah atau berhaji, ingat Allah, jangan dengar bisikan iblis, bisikan setan. Karena setan tetap menggoda manusia walaupun sampai di Masjidil Haram sana. Itu. Ya, dari arah akhirat diganggu manusia, fa askakahum fiha, maka iblis akan membuat ragu-ragu pada mereka tentang akhirat. Kamu jangan mikirin akhirat, buat apa? Sekarang kamu hidup di dunia, mikir dunia saja. Udah, enggak usah pakai ngaji-ngaji. Kalau ngaji kamu tidur aja gitu. Nah, kalau kamu kerja di dunia cari uang yang semangat. Tapi ngaji tidur aja. Ya gitu. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Iblis menghalangi manusia dari jalan Allah dari arah belakang, yakni urahibuhum. Aku akan menyenangkan mereka fi dunyahum, dalam urusan dunia mereka. Jadi caranya iblis menggoda manusia dilupakan oleh iblis dari memikirkan akhirat, tapi disenangkan oleh iblis dalam urusan dunia. Jadi kalau kita senang dalam urusan dunia tapi malas dalam urusan akhirat, itu artinya kita masih dalam pengaruh setan atau iblis. Makanya jangan seperti itu. Bukan hanya dari arah depan dan belakang, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka. Diterangkan, usbihu alaihim, aku akan senangkan kepada mereka amro, aku akan membingungkan kepada mereka amro dinihim, tentang urusan agama mereka. Aku akan bikin bingung mereka tentang urusan agama. Nah, kalau kita paham soal agama, itu artinya kita sudah bebas dari godaan iblis. Kalau kita masih dibikin bingung tentang agama, itu artinya kita masih dalam pengaruh iblis. Maka dari itu belajar baik-baik tentang agama, supaya kita paham, begitu kita dapat ilmu agama, kita amalkan, kita amalkan. Begitu caranya. Ya. Bukan hanya dari kanan, wa'an sama ilim, dan dari arah kiri mereka, yakni usyahilahumul ma'asi. Iblis akan mempengaruhi manusia dari arah kiri mereka, yakni dengan cara, kata iblis, usyahilahumul ma'asi, aku akan senangkan kepada mereka perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat aku bikin mereka senang, tapi perbuatan taat enggak suka, gitu. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Abbas, dari Atiyah dari Ibnu Abbas dikatakan mim baini aidihim, dari arah depan mereka, beda lagi ini ya, kebalikannya. Dari depan mereka maksudnya min kibali dunyahum, yakni uzayyinuha fi qulubihim. Aku akan hias-hiasi mereka tentang urusan dunia mereka, sehingga bagi mereka dunia adalah segala-galanya. Akhirat nanti-nanti aja, enggak penting itu. Ya, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, yakni min kibalil akhirah. Mereka, iblis akan menggoda manusia dari arah belakang, dari arah akhirat, beda dengan tafsir yang tadi, ya. Fa aqulu, maka aku akan berkata kepada Bani Adam, kepada manusia, la ba'sa, enggak ada tuh hari kebangkitan, wala nusura, enggak ada tuh hari pengumpulan manusia di padang mahsyar, wala jannata wala nar, dan enggak ada itu surga, dan enggak ada itu neraka.
Wa an aimanihim, dan aku akan goda manusia dari arah kanan mereka, yakni min qibali hasanatihim. Aku akan halang-halangi manusia supaya mereka tidak berbuat kebaikan, berbuat yang jahat-jahat saja. Wa an syama'ilihim, dan aku akan halang-halangi manusia dari arah kiri mereka, yakni min qibali sayyi'atihim. Aku akan halang-halangi mereka dari kiri mereka, ku bikin mereka melihat kemaksiatan, keburukan itu sebagai kebaikan. Itu pengaruh iblis, ya. Dan tafsirnya ada macam-macam ini, ya, banyak sekali. Kemarin sudah kita terangkan. Lalu kata Allah, kata iblis selanjutnya apa? Fala wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia yang menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan itu terbukti. Sumpahnya iblis terwujud sekarang. Banyak manusia yang tidak bersyukur atau tidak beriman, mukminin, syakirin maksudnya mukminin. Banyak manusia yang tidak beriman dibandingkan dengan manusia yang beriman. Karena itu Allah berfirman, qala, berfirmanlah Allah, ya, qala berfirman Allah Taala li iblis, kepada iblis, ukhruj minha, keluarlah kamu wahai iblis dari surga, madhumam madhura, dalam keadaan terusir dan dalam keadaan tercela dan terusir. Laman tabi'aka, kata Allah, yakni tercela dan terusir, yakni maksudnya ma'iban, dalam keadaan terhina, ya, ini ma'ib, madhumam ma'ib maksudnya, wal ma'ib itu asyaddu minal aib. Yang namanya ma'ib, madhumam itu tercela yang paling mentok, superlatifnya kata sifat tercela yang paling ngetop itu ya tercelanya kelakuan iblis atau setan. Wal madhur, dan yang dimaksud terusir adalah al mubaat, iblis dijauhkan dari, atau al-matrud, diusir atau dijauhkan dari kebaikan, ya, dijauhkan dari kebaikan. Nih, wa min kulli khair, ini tafsirnya. Laman tabi'a, kata Allah, dan sungguh siapa yang mengikuti engkau wahai iblis, minhum, dari mereka, yakni min bani Adam, ya, dari keturunan Adam ini, la amla anna, sungguh benar-benar aku akan memenuhi jahannam, neraka jahanam. Jadi lam ini adalah lamul qasam. Alamu, huruf lam di sini, ini alam, huruf lam di sini ini adalah bukan lam biasa, tapi lam qasam, lamul qasam. Sungguh, artinya iblis bersumpah. Aku bersumpahlah, Allah bersumpah maksud saya. Allah bersumpah, la amla anna jahannam, sungguh aku benar-benar akan memenuhi neraka jahanam, minkum, dari kalian semua wahai iblis, ajmain, semuanya. Dari kalian, yakni bangsa iblis, bangsa setan, dan mereka yang mengikuti setan. Ai mingka, aku akan menghalangi, aku akan memenuhi dari kamu bangsa iblis, bangsa setan, wa min dzurriyyatika, dan dari keturunan kamu wahai iblis, yakni bangsa setan tadi, wa min kufari dzurriyyati Adam, dan dari golongan orang-orang kafir keturunan Nabi Adam, ajmain, semuanya akan ku masukkan ke dalam neraka jahanam bersama engkau. Lalu pada ayat yang ke-19 kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.